saya menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada. Dalam sapaan saya kali ini sahabat, saya mencoba ingin mengajak sahabat-sahabat mencermati, mengamati, dan mendiskusikan bagaimana upaya dan kerinduan Presiden untuk pembangunan penegakan hukum kita dalam 5 tahun. Banyak kalangan sahabat memberikan apresiasi dan harapan yang tinggi bahwa Presiden akan bisa mencapai penegakan hukum yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Mereka memberikan dasar dan argumen karena Presiden telah membentuk Kementerian Koordinator di bidang hukum hak asasi manusia, lembaga pemasyarakatan, dan keimigrasian. Itulah alasan dan argumen mereka bahwa capaian Presiden Prabowo dalam pembangunan hukum kita, dalam penegakan hukum kita akan lebih baik. Kemudian sahabat, atas hal itu saya mencoba memberikan tanggapan atau pandangan yang lain dari anggapan dan pandangan sahabat-sahabat kita yang saya sampaikan di atas. Bahwa saya melihat sahabat bahwa upaya Presiden ini menjadikan saya sebuah sahabat-sahabat agak ada keraguan-raguan sedikit. Atau saya melihat sahabat bahwa Presiden mengalami gagal fokus dalam betul-betul secara serius dan fokus dengan target yang utama, bagaimana penegakan hukum dan sistem hukum kita lebih baik ke depan. Alasan saya sahabat yaitu, kalau kita lihat hari Selasa yang lalu, bahwa Presiden telah membentuk penasehat-penasehat khusus di bidang-bidang yang lain. Ada di bidang pertahanan keamanan, ada di bidang energi, ada di bidang digitalisasi, ada di bidang kesehatan, ada di bidang yang lainnya sahabat-sahabat. Namun kita melihat sahabat dari situ bahwa Presiden tidak membentuk satu penasihat khusus bagaimana penegakan hukum kita atau pembangunan hukum kita lebih maju ke depan. Harusnya Presiden membentuk satu tim penasihat khusus di bidang penegakan hukum dan pembangunan hukum kita. Misalnya dengan mengangkat Profesor Jimli Asidik, profesor-profesor kita yang lain, untuk menunjukkan bahwa Presiden ingin memberikan satu keseriusan agar Menteri Koordinator di bidang hukum hak asasi manusia, lembaga pemasyarakatan, dan keimigrasian bisa bersinergi dengan tim penasihat khusus Presiden di bidang penegakan hukum dan pembangunan hukum kita ini tadi. Inilah sahabat yang menjadi alasan saya. Ada hal yang tidak ditunjukkan oleh Presiden dalam keseriusan itu. Namun itu adalah pendapat saya sahabat. Namun untuk melihat ini sahabat, dalam periode 6 tahun ini, dalam periode 6 bulan ini, kita akan bisa melihat apakah indikator-indikator bahwa ada perbaikan penegakan hukum itu. Karena kita sahabat bisa melihat bahwa saat ini atau sebelum pemerintahan ini dilantik, bahwa indikator survei internasional dan indikator dalam negeri dari berbagai survei-survei yang ada, bahwa rapot penegakan hukum kita atau rapot ranking hukum kita masih di bawah rapot merah. Karena itulah sahabat, dalam Presiden Prabowo ini kita harapkan bahwa rapot merah akan berubah secara cepat, mengalami perubahan menjadi rapot biru. Tentu ini semua harapan dan keinginan dan kerinduan kita, khususnya kami para penegak hukum. Dalam pembicaraan kita kali ini sahabat, saya hanya ingin memberikan satu ukuran dari kami praktis hukum menjadi indikator bahwa ada perbaikan dalam hukum kita ke depan, yaitu apabila Presiden melalui Menteri Koordinator di bidang hukum hak asasi manusia, lembaga pemasyarakatan, dan keimigrasian mampu mewujudkan kembali
wadah advokat yang menjadi wadah tunggal sebagaimana amanat Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023. Apabila ini dapat diwujudkan oleh Menteri Koordinator di bidang hukum dan seterusnya tadi, maka kita meyakini dan kita akan memberikan satu penilaian bahwa Presiden Prabowo sudah berhasil dalam melakukan perubahan hukum dan penegakan hukum kita atau sistem penegakan hukum kita. Itulah salah satu harapan kami para praktisi hukum dalam kabinet Presiden Prabowo Gibran ini. Apalagi di sana ada Otto Hasibuan yang merupakan ketua Peradi, ketua yang dahulunya sebagai yang mewakili advokat dalam perumusan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023. Kita memberikan satu harapan kepada Pak Otto dan Profesor Yusril, bagaimana wadah tunggal advokat itu mereka dapat wujudkan dan dapat mereka lakukan untuk meleburkan semua organisasi advokat dalam satu lembaga advokat independen dan lembaga advokat yang mandiri dan tunggal. Itulah harapan kita yang bisa kita sampaikan dalam diskusi pada sore hari ini dan merupakan harapan dari kawan-kawan kita yang lainnya. Kalau dalam penegakan hukum yang lain nanti sahabat, baru kita lihat akan ada perubahan tentu dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan. Bagaimana nanti penilaian publik terhadap kepuasan, misalnya kepuasan terhadap peradilan, kepuasan masyarakat terhadap kepolisian, kepuasan masyarakat terhadap kejaksaan, akan kita lihat setelah 2 bulan, setelah 3 bulan sampai 6 bulan ke depan pemerintahan Prabowo ini. Maka kita akan bisa melihat hasilnya, dan tentu di sanalah penilaian-penilaian masyarakat itu akan muncul. Demikian pula penilaian saya secara pribadi